Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Kak Ubay. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas tentang lingkaran dan garis singgung lingkaran. Oke, sebelumnya di part pertama ini, kalian akan tahu tentang apa sih yang akan dibahas. Yang pertama adalah tentang pengertian lingkaran. Apa sih itu lingkaran? Yang kedua, unsur-unsur lingkaran berupa titik dan garis. Yang ketiga adalah unsur lingkaran berupa luasan atau bidang. Dan yang keempat adalah unsur lingkaran berupa sudut. Seperti apa pembelajarannya? Ayo kita simak bersama-sama. Apakah kalian pernah melihat benda berbentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Pernah ya? Oke, banyak sekali. Misalnya ada apa aja? Misalnya ada bumi, bulan, matahari, dan seterusnya ya. Kemudian ada lagi yaitu sepeda lah. Sepeda kan tidak lingkaran. Oh, yang dimaksud adalah rodanya. Betul ya. Rodanya juga berbentuk lingkaran ya, seperti ini. Kemudian ini ya bagian yang untuk gearnya ya. Ini gear ini juga termasuk lingkaran. Tuh, banyak ya dalam lingkaran tersebut. Dan yang ketiga ada juga hula hoop. Nah, seperti ini. Dan masih banyak lainnya seperti cincin dan lain-lain. Namun kita sudah tahu, ternyata lingkaran itu seperti itu. Oke, saya kira semua udah paham. Berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan lingkaran? Oke, lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu atau titik pusat. Oke, nanti akan dibahas juga unsur lingkaran berupa titik dan garis. Ini ada sebuah lingkaran yang dikatakan semua kumpulan titik, maka titik segini. Ya, titik dan seterusnya. Semakin banyak titik, maka akan membentuk sebuah lingkaran dengan jarak apa yang sama? Jarak jari-jarinya yang sama. Ya, di titik pusat, di sini titik pusatnya ya P dengan jarak jari-jari yang sama. Seperti itu. Maupun jari-jarinya kemari, jari-jarinya ke sini ya. Dia kalau jari-jari sama dari titik pusat, maka nanti akan membentuk sebuah lingkaran. Itu ya, membentuk sebuah lingkaran. Kemudian ada lagi, yaitu diameter. Jadi kalau jari-jari itu berarti dari titik pusat melalui ke bagian ini ya, bagian lingkaran tersebut. Nah, namun kalau si diameter itu berarti penuh ya. Diameter itu penuh dari ujung ke ujung. Penuh ya, seperti itu. Kemudian kalau jari-jari berarti kan dari titik pusatnya, setengah dari diameter. Nah, kemudian di sini ada tali busur. Nah, tali busur ini berarti dari sini kemari. Di sini pun temu tali busur ya, kayak di sini pun temu tali busur. Nah, tali busur tuh banyak ya. Tali busur tuh banyak sekali. Nah, sebelum saya jelaskan apa yang di sini, maka kita kenali dulu namanya busur minor. Busur minor itu seperti ini, dari sini ya, titik A ke titik B. Ini minor nih, ya. Ya ini disebutnya busur minor. Sedangkan sisanya dari sini kemari disebutnya busur mayor. Seperti itu ya. Minor itu berarti kan yang yang minoritas ya, yang sedikit. Sisanya berarti mayoritas. Maka ini sebutnya busur. Nah, berarti tali busur itu adalah tali yang berjarak antara busur dengan busur ya. Nah, dia melalui garis seperti ini, busur dengan busur. Nah, diameter pun termasuk tali busur. Diameter itu adalah tali busur yang terpanjang. Ingat ya. Diameter adalah tali busur yang terpanjang. Ingat toh. Oke. Kemudian di sini ada lagi namanya apotema. Apotema itu apa? Apotema ini berarti dari tali busur AB ya. Tali busur AB yang memiliki jarak di sini sampai sini. Nah, disebutnya apotema. Nanti akan membentuk sudut siku-siku. Nah, di sini disebut apotema. Jarak antara titik pusat ke tali busur dengan bentuk sudut
tegak lurus atau 90 derajat, maka disebut apotema. Paham ya? Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke dalam unsur lingkaran berupa luasan bidang atau dan sudut D. Nah, ini titik pusat. Nah, di sini disebut juring mayor. Juring mayor itu berarti ini juring ya. Dari sini, ini juring dari sini. Nah, ini juring nih, ini juring. Ini yang warna hijau ini adalah juring. Dan sisanya ini disebut juring minor. Nah, juring minor nih. Ini berarti juring minor, ya. Nah, kemudian di sini ada lagi tembereng minor. Tembereng itu ini berarti ini warna tembereng ya. Ini tembereng. Nah, ini tembereng. Nah, kemudian sisanya yang di sini, nah, disebutnya tembereng mayor, ya, tembereng mayor. Kalau juring paham ya? Kalau juring itu ibaratnya gini. Kalau kalian beli pizza, misalnya beli pizza, kemudian kita potong, nah ini termasuk juring. Nah, ini juring nih, ini juring minor. Sisanya ini juring mayor, gitu. Ya, itu juring ya. Jadi kalau beli pizza, sepotong dong, nah nyebutnya nanti juring. Saya minta 1 juring dong, nah seperti itu. Kemudian kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Ya, selanjutnya di sini ada lagi unsur lingkaran berupa luasan atau sudut. Tadi sudah tentang luasan, sekarang sudut. Nah, di sini kita anggap aja di sini ada alfa ya. Alfa. Di sini anggap aja ada sudut yang sudut alfa dah. Nah, di sini ada A dan B. Maka sudut pusatnya adalah sudut apa? A, B, B. Nah, ini sudut pusatnya, berarti sudut di P. Sudut di P, kaki sudutnya adalah A dan B. Nah, ini disebut sudut pusat. Ya, sudut pusat lingkaran. Nanti akan lebih jelas lagi, apa sih sudut pusat lingkaran, apa itu sudut, dan lain-lain. Nah, akan dijelaskan di part keduanya. Di part pertama kita hanya membahas tentang unsur-unsur aja. Penting adik-adik paham ya. Oke, ayo sebutkan unsur-unsur lingkaran yang sesuai dari kita sudah pelajari tadi. Nanti dengan cara kalian pause terlebih dahulu setelah soalnya selesai. Ada gambar seperti ini, ada A, ada B, C, D, O, dan E, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah ketika ada OA, OD, nah ini disebutnya apa? Ada OA nih ya, OA sini, terus OD sini. Nah, disebutnya apa? Ada juga ya OB, sama aja OB, OC. Nah, disebutnya apa? Iya, betul. Nanti silakan pause dulu boleh. Kalau sudah selesai, silakan di play. Oke, sudah kita bahas. Tadi ingat ya, OA, OD, OC, OB itu apa? Ya, betul. Namanya apa? Jari-jari. Betul ya? Berarti ini termasuk R. Jari-jari ya. Ini jari-jari, ini jari-jari. Seperti itu. Sekarang BD. Nah, BD. BD. Ingat BD. Dari sini kemari. Namanya apa BD? Sebutnya diameter ya, diameter. Kalau nanti di sini diteruskan sampai sini, ya mungkin diameter. Tapi kan di sini cuma sampai sini. Diameter ya, seperti itu. Jarak terpanjang, tali busur terpanjang itu diameter. Ya, disebutnya diameter. Boleh nggak jawab tali busur? Boleh saja, ya, boleh. Itu namanya tali busur terpanjang. Sebelumnya ini kenapa dikatakan busur? Lalu penulisannya adalah di sini, busur AB. Nah, busur AB ini berarti di sini. Nah, ini busur AB. Ada lagi busur CD. Ini busur CD. Ya. Ini busur CD. Lagi nggak selain itu? Ada busur BC. Ya. Ada lagi busur AD. Nah, itu busur banyak ya.
busur, tapi penulisannya menggunakan tanda seperti ini, alis ya. Oke. Lalu ada lagi BD dan CD. BD dan CD. Sudah dibahas tadi apa? BD dan CD namanya adalah tali busur. Betul ya, tali busur. Sekarang OE. Ya, OE jarak titik pusat dengan tali busur. Disebutnya apa tadi? Yang membentuk sudut siku-siku? Ya, apotema. Betul ya, apotema. Sekarang apakah dia antara OA, AO, terus OB dan busur AB kayak ya, seperti ini, busur AB. Nah, apa itu? Ayo, busur AB. Yang di sini nih. Kayak pizza, apa namanya? Iya, betul, juring. Ya, juring. Oke. Kemudian antara CD dan busur CD. Antara CD, mana CD? CD sini. Dan ini tali busur CD dan busur CD. Nah, ini nih. Namanya apa? Masih ingat? Iya, tembereng. Tembereng ya. Satu lagi. Ada lagi sudut AOB dan sudut BOC. AOB di sini sudutnya dan sudut BOC. BOC. Ada lagi di sini sudut COD dan seterusnya, masih banyak ya. Sebutnya apa? Iya, betul. Namanya sudut pusat. Oke, mudah-mudahan adik-adik untuk part pertama ini dasarnya bisa dipahami ya. Nanti ke depannya kalau kakak nyebutin istilah apotema, tali busur, diameter, jari-jari, juring, tembereng, sudut pusat. Nah, berarti sudah bisa ya. Ada sudut pusat, ada sudut lingkaran. Nanti akan lebih bahas di part kedua untuk lebih jelasnya lagi. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau lebih mohon maaf. Oke, pikirkanlah matematik itu mudah ya. Maka aku akan mendapatkan kemudahannya. Jadi jangan sekali-kali berpikir matematik itu susah ya. Nanti akan mendapatkan kesusahannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.